Namaku Macu kakak. Iya. Oh, namanya Acu. Macu. Oh, Macu. MOCU gitu loh. Oh iya iya. Oh iya. Oke, weh, jangan bentak-bentak ya. Kalau terpentingnya salam itu gimana hadisnya? Aksus saranga kainakum. Oh, artinya apa itu? Segarkanlah sarang di antara kalian gitu. Dia punya tip kok biar gak stroke ya, Mbak. Iya, nrimo ing pandum le. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita, masih bersama dengan Safro Channel, ngobrol sok penting. Dan hari ini kita akan ditemani oleh Ustadz Irhason yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti. Ustadz kita yang paling luar biasa. Dia juga jago dagelan juga. Dia juga pendakwah sekaligus juga MC kondang juga di area Klaten. Pokoknya komplit lah. Hanga BI nek wong Jawa ngomongnya. Oke, kita sambut Ustaz. Oke. Saya nggak bisa salaman, kalau salaman nggak bisa ngomong. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik-baik. Baik kakak. Oh, ini namanya siapa Ustaz? Aku. Iya, namanya siapa? Namanya siapa? Perkenalkan dulu dong. Oke, Sama nama Om aku. yang paling ganteng se-Indonesia Raya ini. Namaku Macu kakak. Iya. Oh, namanya Acu. Macu. Oh, Macu. MOCU gitu loh. Oh iya iya. Oh iya. Oke, weh, jangan bentak-bentak ya. Soalnya saya MOCU. agak jantungan gitu ya. Oh gitu ya. Kenapa Sudah, kamu sudah. memang tiap hari kamu harus gendong seperti itu ya? Ya iya, kalau gak digendong ya gak bisa acting. Iya, tugasnya gandul-gandul. Iya. Gimana Ustadz untuk perjalanan hari ini? Alhamdulillah. Dan menjalankan ibadah puasanya juga lancar kah? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Tadi dari acara, dari tugas biasa. Kalau iftar sore-sore tadi, ya alhamdulillah keliling-keliling. Keliling-keliling juga ya Menghibur Ustadz. anak-anak, menghibur orang tua, begitu. Alhamdulillah ya Ustadz. Ini perbedaannya sebenarnya kurang bagus antara Ustadz dan saya sendiri. Terima kasih teman-teman sobat TikTok. Hari ini kita kedatangan Ustadz Muhammad siapa Ustadz? Ya Muhammad Irhason namanya. Irhason. Orang tua. Dari Biasanya asli biasa dakwah di Klaten juga ya Ustadz ya. di Klaten, di luar Klaten, di Sukoharjo, di Boyolali. Wih, paling jauh di kemana Ustadz? Jogja, begitu. Pernah ada tawaran di Semarang, kemarin juga di Sewon, mana ya, dekat Gunung Kidul gitu. Oh, tempat gitu. wisata itu juga ada penawaran. Tapi si Paimen Paimen sorry Macu. sorry ya. Saya nggak tahu, lupa namanya. Sering ikut juga atau gimana? Ya biasanya kalau kita mau apa ya, ibaratnya kan karena saya sendiri itu sebagai memang suka sih dari awal. Terus kemudian kurang lebih tahun 2018 itu saya mulai tertarik dengan dunia anak begitu. Sebelumnya memang saya ngajar ekstra di TK gitu, di TK di salah satu sekolahan yang favorit begitu. Oh, gitu. Biasanya kalau favorit itu bayarnya paling tidak masuk aja udah 5 juta. Wis, Nah kebetulan luar iya, biasa. kebetulan di situ saya mulai terinspirasi bagaimana saya mau pengen sebuah apa ya. Saya suka, maksudnya memang dari kecil memang suka di podium atau saya suka di mimbar kayak begitu. Terus kemudian terinspirasi. Jadi mungkin caranya juga sambil menarik anak-anak untuk bisa Nah, ikuti mengaji itu, atau iya. gimana ya Ustadz Iya. ya? Menarik awalnya itu saya pertama kali menggunakan boneka tangan begitu. Oh, boneka Awalnya tangan. boneka tangan, saya itu pernah pertama kali saya ngisi itu di Mbirit. Kebetulan teman saya itu guru TK begitu, berani enggak? Yes, berani mencoba begitu. Kemudian sela-sela waktu, kemudian saya pengen
berbeda dengan para pendongeng atau pengkisah itu, yang mana dia ada komunitasnya namanya PPMI, Persatuan Pendongeng Muslim Indonesia begitu. Kemudian saya harus beda dengan yang lain begitu. Kemudian muncullah Inspirasi ini ya. karakter suara dulu, baru dapat namanya siapa begitu. Itu 2018, terus muncullah dia. Iya aku ke Oh, berarti pertama kali malah Pertama kali ini. Pertama kali yang hadir itu Mocu. iya, Mocu itu Mocu. monyong ngecucu. Gak gitu. Keliru. Iya. Mocu itu monyet lucu begitu. Iya kakak. gitu. Mocu. Tak Monyet kira lucu. mocu itu monyet mencucu gitu enggak ya? Enggak. Oh. Mocul. Oh, dia dia apa namanya? Mocul. Oh ya. oke. Kalau Mocul apa? Monyet ucul. Oh iya. Iya kak. Jadi memang apa ya? Memang harus membedakan gitu ya Ustadz ya. Mungkin kan keunikan itu bisa menarik lagi Iya. gitu ya. Ya makanya sekarang ini sampai ya mohon maaf kemarin itu memang permintaan banyak sekali, tapi karena waktu ya terbatas, saya harus membagi waktu. Kadang kita itu ya subuh itu sudah, nanti pagi sudah, kadang kita juga siang, kadang sore, kadang juga nanti kalau malam kita juga masih tugas juga seperti itu. Jadi ya pentingnya juga menjaga suara begitu. Oh gitu ya. Tapi maaf Ustadz, ini pengen tanya juga. Apa sih komentar para jamaah mungkin yang pernah mengundang atau gimana itu, komentarnya ada mungkin yang ada yang negatif atau positif, kebanyakan dengan bawa seperti ini Ustadz? Ya alhamdulillah banyak nilai manfaatnya begitu. Jadi ini sebagai media saja, sebagai media untuk menarik jamaah begitu, termasuk anak-anak ataupun remaja, kemudian orang tua begitu. Karena awal pertama kalinya memang saya itu berkecimpung dengan anak, kemudian daya tarik anak itu fokus. Jadi ketika saya mengisi di mana, kemudian dia itu pengen sosok Mocu itu pengen diundang lagi begitu, karena waktu sudah saya ditempati, atau mungkin bahasanya itu Simatupang Mas. Iya. Simatupang atau Sumedang? Enggak Ustadz. Simatupang itu siang malam tunggu Oh, panggilan. gitu. Nah, jadi manggungnya itu kadang kalau nggak kakak nggak mau di guru, ada yang guru-guru seperti itu, terus akhirnya ya Iya. saya mengajak teman-temannya yuk pada kreatif begitu, karena saya ketika mau mengisi seperti ini memang harus totalitas gitu loh. Kita punya plan 1, plan 2, plan 3, plan 4 begitu, termasuk boneka ini sebagai salah satu plan maksudnya media. Jadi ketika saya menyampaikan tuh ya ada permainan, ada pantun, mungkin ada ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan dengan tilawah, kemudian dengan sulap, dengan hadiah, semuanya itu saya kolaborasikan sehingga anak-anak itu tidak terasa waktunya udah habis. Iya, jadi Kayak nggak begitu. jenuh ya Ustadz, kan kadang-kadang Iya. banyak orang yang maaf Iya. ya ngaji tapi dengan, kan namanya orang ya Ustadz kan Iya. kadang ada yang berpikir wah ini jadi ini untuk hiburan juga, jadi ngaji sambil menghibur juga ya Ustadz ya. Dia mengaji, menghibur, sekaligus dia bisa dakwah begitu ya. Oh, maksudnya. iya toh? Iya. Karena saya beberapa membuat video begitu tentang mahfudhoh begitu. Misalkan mahfudhoh itu dikenalkan kepada anak-anak gitu. Misalkan gimana Mocu? Contohnya. Gitu ya. Oke. Iya, hari ini kita di mana? Misalkan Kita di Gunung Kidul. iya, hari ini kita akan menyampaikan apa mahfudhoh tentangnya. Tentang itu kakak. Tentang apa? Pentingnya salam. Pentingnya salam. Kalau pentingnya salam itu gimana hadisnya? Aksus saranga kainakum. Oh, artinya apa itu? Segarkanlah salam di antara kalian gitu. Oh, nah misalkan kayak gitu. Diulang-ulang kayak gitu. Terus mungkin pentingnya tentang senyum. Tagasuka fi wajhi akika sadaqah. Artinya Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah gitu. oh, Luar biasa. jadi pakai Ternyata gitu. monyet juga pinter ya Ustadz Ya bisa dong. Kamu harus Tapi pinter. mengalahkan saya yang bukan monyet gitu. Ayo. Luar biasa. Iya. Lucu itu loh, memang lucu juga. Iya. Tapi gini Ustadz, ada nggak sih sosok lain selain si Mucu itu Ustadz?
Dulu sebenarnya saya bikin boneka itu awalnya ini, kemudian 3 bulan kemudian saya pesen boneka juga. Saya pengen menghadirkan ketika kalau yang namanya media monyet itu kan kalau umum itu nggak kurang menarik begitu, kecuali anak-anak begitu. Tapi juga pernah mencoba untuk audiennya itu ya ada orang tua, anak begitu, saya gendong-gendong begitu. Kemudian muncul gagasan saya, coba kita cari karakter yang lain. Karakter belum saya pakai, karakter itu sudah saya beli, sudah ada. Ketika memang karakter suaranya belum nampak, ya belum saya berani ya, belum berani karena kan ini menggunakan metode kita bicara itu ventriloquist bahasanya kayak gitu. Ventriloquist itu adalah pernapasan perut gitu kan. Pernapasan perut seolah-olah saya nggak ngomong tapi yang ngomong misalkan dia begitu. Iya keke. Nah, jadi biar kelihatan ya Ustaz. Iya, kelihatan muncul. Sehingga muncullah yang namanya Mbak Imanto begitu. Oh, masih ada sosok lagi Mbak Imanto ya. Mbak Imanto itu sosok seorang orang tua yang mana kalau saya kenalkan namanya Imanto, umurnya berapa Mocu? 130 tahun kakak. Tapi sering berantem nggak sih si Mocu sama Mbah Menanto itu? Enggak. Iya. Oh gitu ya. Jarang berantem gitu. Iya. Tapi nggak merasa cemburu atau gimana gitu? Enggak, kadang aku juga ikut. Iya. Yes. Aku ikut. Okay. Nanti dikeluarin bareng-bareng gitu ya kakak. Iya. Ternyata si Mocu itu luar biasa. Ustadz, ini selain berdakwah dan menghibur orang seperti ini, ada kesibukan lain nggak sih Ustadz? Ya kesibukannya apa ya? Ya saya mengalir saja begitu ya, karena saya juga masih di bawah ataupun di wilayah Kementerian Agama. Saya sebagai penyuluh. Ya intinya kita juga punya binaan, kita hanya menyampaikan jamaah. Intinya sih ya mengajak sebuah kebaikan begitu saja. Itu kegiatan hari-hariannya begitu. Saya punya target-targetnya dan banyak berketemu langsung kepada masyarakat di semua umur begitu. Baik anak-anak, remaja, dan kita pun sudah berkolaborasi. Kebetulan dari Kementerian Agama itu pun juga memfasilitasi. Jadi ketika saya pernah ngisi di lapas tuh berkali-kali dengan menggunakan sosok Mbah Himanto. Contohnya saya Pak panggil Mbah Himanto dulu yuk, Mbah Himanto nyambut gawe. Oke. Mbah Himanto ini ternyata sosok, dia juga penghibur di lapas ya Ustadz ya, luar biasa. Berarti narapidana itu ya. Dulu awalnya itu saya masih masih berpikir begini. Kebetulan kan saya ngisi di itu pensiunan kereta api itu ya. Itu kan PJKA bukan ya? PJKA. Jadi mereka yang sudah pensiun gitu kan. Kemudian saya menggunakan sosok Mbah Himanto ini. Oke, kita sambut dulu Mbah Himanto. Selamat malam. Selamat malam. Gimana perjalanan hari ini Mbah? Iya tadi dari mana Mbah? Jatinom. Oh, dari Jatinom. Ayo ya le. Yes raka kok tua-tua. Sing penting maju terus. Oke gas. Oke. Oke Mbah Himanto. Lali ra ditemiti Mbah. Ayo ben yo, ben aku kok. Rambut wis putih. Keringot wis putih, wis wayahe aku arep mulih. Iya. Nggih. Jadi karakter ini juga bisa nyanyi, Mocu juga bisa nyanyi kayak begitu. Barangkali bisa dicontohkan sedikit Ustadz untuk Mbah Himanto ini sering nyanyi apa dia gitu. Saya sebenarnya nyanyi atau baca-baca. Saya suka mengubah. Kalau saya sih suka lagu-lagu viral itu tak bikin liriknya sama tapi tulisan atau itunya artinya beda gitu ya. Beda, maksudnya contohnya aja gimana itu dakwah begitu. Kalau sosok Mbah Himanto ini ya suaranya memang ya seperti Mbah Himanto, maksudnya dia juga bisa nyanyi, misalkan kalau nembang begitu. Contohnya gimana Mbak? Nanti gubahnya
nanti juga saya sampaikan. Misalkan Mbah Imanto gimana? Biasanya kalau masyarakat suka wayang itu biasanya Mbah Imanto itu biasanya keluar mukodimah terus pada udah melihat begitu. Terus nembang gitu ya Mbah. Iya, gimana Mbah? Kekasane wong kami. Iya. Memang suaranya kayak gitu Iya, kok. keren. Tutu gondo tuturuko. Kuyo aku dosa wele. Udah Bang, ini saya memang dari hati aja kok. Ternyata ada sosok orang tua yang begitu lucu gitu loh. Lah iya, umurku 150 tahun le. Tapi maaf untuk kumisnya itu kemana-mana Mbak. Mungkin barangkali tadi Ayo kesini. mau rong sempat make up le. Iya, rong sempat kemana mau Mbak? Ayo, Saking padatnya neng ya. Larissa mau rong sempat di rebonding le. Oh, ngoten Oh Mbak. berarti dia juga sering menyanyi seperti itu Bisa ya. dengan nyanyi begitu. Nggih, kadang juga mengimbangi saya begitu. Jadi memang karakter itu ya harus tetap bisa berubah tanpa kelihatan saya ngomong begitu saja. Gitu Mbak. Iya, bener. Tapi hal itu memang sulit ya Ustadz. Ya Karena memang kan kita harus itu tadi ya untuk menahan Nggih. perut harus latihan juga ya itu. iya, memang harus berlatih dan sering kita itu tampil atau jam terbangnya itu insya Allah kalau nanti lebih banyak, insya Allah nanti lebih banyak terlatih begitu. Oh, iya. Karena Karena kan sudah membedakan terbiasa ya. suara dengan begitu karakter yang berbeda itu kan cepat banget begitu. Iya. Kita mbak yo, nah kan seperti itu. Jadi memang harus berlawanan ya. Iya. Nanti kan kalau kebanyakan banyak orang yang nanggap terus pengen suara satu sama lainnya saling tangkap-tangkapan kan harus keluar semua gitu. Nah, harus Iya. berbeda. Jadi kadang kita itu yo ngobrol sendiri kayak gitu kan. Jenengan sama saya kan ngobrol, Iya. ngobrol sama Mbak Imanto begitu. Kita Mbak, iya le. Oke. Pokoknya, iya pokoknya napa Mbah, semangat gitu loh. Nggih. Barangkali ada kata-kata Mbak Sumanto? Oh ada pripun Mbah? Kata-katanya untuk pemirsa dulu Iya, dong Mbak Iman. kata-kata apa Mbah? Kata-katanya yang sangat luar biasa dan termotivasi bagi orang-orang gitu. Nggih, termotivasi bagi orang-orang. Mbah Imanto itu juga pinter pantun ya Mbah. Iya iso pantun ya. Contohnya pantunnya Contohnya seperti apa? pantunnya gimana Mbah? Daun solong, daun kenikir. Oh Masuk. iya, lagi segar, meteknya digatang. Oh iya. Masuk. Daun salam, daun kenikir lebih segar meteknya di batang. Saya mau salam, sing jawab sengangat tak dongake lunas utang. Allah giglok meneh ya Satu lagi, Allah. Wis ben gini sisan. Oh. Ternyata luar biasa ya. Lah, iya. Mbak Imanto itu juga sosok yang selalu menemani dan juga Iya. lucu juga ya. Nggih, menemani juga ya sebagai begitu spontanitas saja. Ustadz apa sih prestasi yang sudah didapat dari Ustadz gitu? Nggih. Ya tahun 2023 itu saya pernah mengikuti PAI Award begitu. PAI Award tingkat kabupaten saya juara 1, kemudian PAI Award itu penyuluh agama Islam Award. Dan itu tingkat Jawa Tengah, kebetulan ya saya masuk ranking 2. Wis, Ranking alhamdulillah. 2 dan tahun 2024 kemarin saya ikut lagi jadi nominasi pertama Wis, di Jawa Tengah. Kemudian saya satu-satunya di kabupaten di Jawa Tengah itu mewakili tentang judulnya metode penyuluhan baru. Jadi metode penyuluhan baru yang mana saya mengambil karya tulisnya ya judulnya ya penyuluhan agama melalui boneka metode ventriloquist begitu. Iya. Ya, tangannya dong. iya. Yes. Nah kemarin ya sempat ikut di kancah nasional kemarin juga di. Tapi lolos Ustadz atau mungkin Untuk penilaian pertama itu ranking 1, tapi kemudian semua digabungkan
Jadi saya masih ranking 3. Jadi kan yang diambil cuma juara 1 Oh saja. iya, Lumayan. tapi lumayan juga ya Ustadz. Nggih. Sudah cukup dikenal orang juga ya. Nggih, Itu ya. untuk Jawa Tengah atau Jawa seluruh Itu nasional. nasional ya. Iya, Wis, jadi Masya Allah, lombanya luar tingkat biasa. nasional kemarin di Jakarta begitu. Ya ketemu dari banyak dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi begitu. Jadi yang sebagai koreksi saya, jadi ada beberapa nilai yang kurang, kemudian insya Allah tahun 2025 ini mau maju lagi dan saya mempunyai rencana bikin website itu sebagai kolaborasi karena di era digital. Jadi kita bukan hanya dakwah face to face itu kan, maksudnya secara offline kita juga online begitu di YouTube, di TikTok, di Facebook. Oh, jadi sudah pengen melangkah ke itu ya. Jadi Iya. kita mengikuti ya Ustadz ya. Kita harus Kayak- mengikuti. kayak Kalau sekarang kan enggak- sudah teknologinya kan larinya banyak anak-anak muda juga yang lari ke TikTok, ke Iya. apa banyak ya kan. Lah, Jadi iya. kita harus mengikut juga, apalagi dengan ada sosok Mbah. Siapa tadi Mbah Sumanto? Imanto. Oh, tak kira Sumanto. Ora kuwi makan daging wilele. Waduh. Iya. Oke, jadi luar biasa ya. Ternyata juga prestasi Ustadz ini yang sudah dapat itu luar biasa, Masya Allah Oke, Ustadz. Gas. Nggih. Barangkali Ustadz Lah malah Mbah Imanto ini pernah ke Jakarta ya, Mbah. Iya. oh, waktu itu ikut itu sama Mbak Ya Imam. otomatis dia ikut begitu. tapi dia ikut tampil mojo juga? Iya tampil juga gitu. Dia tampil juga, malah dari dewan juri itu dewan juri nasional tuh vokalisnya lagu apa itu? Lagu kayak Raihan itu loh. Dia ngomong, "Ini nanti Mas yang beberapa karakter yang kamu tampilkan besok yang paling terkenal ini." Malah beliau bilang kayak begitu. Senada ya, heeh. Senada. Lagu-lagu religius itu loh, Oh, senada. Soalnya saya sukanya dangdut Ustadz. Oh tapi iya, kurang paham dangdut ya. juga suka begitu. Iya. Ya awalnya memang saya juga karakter dulu pernah juga ikut lagu lomba-lomba lagu, tapi saya karakternya lagu-lagu yang bernuansa inspirasi, bernuansa mengajak, termasuk dakwah ya lagu-lagunya Bang Rhoma Irama biasanya gitu gitu. ya. Contohnya kayak minuman keras gitu ya, Iya. judi gitu ya. Iya. Barangkali Mbah Sumanto, Mbah Manto. Ya. Imanto. Wah, itu pemakan daging ya kalau Iya. Sumanto. Jadi kalau lagu-lagu kayak gitu biasanya karakter suara itu saya menentukan itu. Jadi coba dicek kayak begitu, terus suaranya ternyata kok agak mirip-mirip dikit gitu. Kemudian saya pernah juga di kuliah itu saya suka bergabung di Orkes Gambus Al Jamiah. Itu lagunya nuansa kasidah dan nuansa dangdut begitu. Oh, jadi Iya. Jadi ya karakter saya memang saya karena suka menirukan suara-suara karakter artis gitu. Kemudian suara siapa begitu, kemudian agak mirip-mirip sehingga sampai sekarang ketika ada yang hampir sama ya saya lakukan begitu. Jadi anak-anak kadang baru dengar suaranya, oh ini suara begini, oh itu suara ini begitu. Misalkan saya bertemu dengan anak-anak atau orang tua begitu kan. Iya. Biasakan, yuk ucapkan tahmid itu gimana, kok salah begitu. Coba kita tanya sama Bang Jarwo gitu. Terus ngomong, Bang Jarwo. Nah, dia ngomong begitu langsung, halo, apa kabar? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pokoknya yen maem ki yo dibagi-bagi. Ngono lho, masa cuma dhewe ki yo piye to ya Allah ya Allah. Nah, kayak itu sosok begitu. Bang Jarwo ya. Iya, terus Kalau soponya seperti apa? Ustadz? Iya bos, gimana kabarnya ya bos? Kalau makan ki ya dibagi-bagi bos, masa makan sendiri? Wah gimana toh bos? begitu. Berarti memang sosok itu ya si Iya. Bang Jarwo sama Bang Sopo ya. Iya, ada Bang Somat itu juga bisa kayak gitu. Bang Somat tuh Bang Somat itu contoh Ustadz yang emang Dudung, di sini loh Dung, dicari bapakmu toh Dudung. nah, itu Dudung. Kemudian kan ada juga karakter menurut kesejahteraan bersama, kita itu harus adil dengan masyarakat, harus berkolaborasi, Pak RT. Oh, Pak RT, Itu kan ya. Pak RT. Kadang juga mirip-mirip suara karakter anak-anak kayak begitu.
Misalkan biasanya kalau saya ngomong ini suara siapa gitu, semua pada Paham ya, langsung tahu. jadi ketika saya ngomong, mereka sudah ngomong anak-anak ini mulai memacu konsentrasi. Misalkan Yuk kita ke sana cari ubur-ubur. Patrick, sebuah begitu. karakter SpongeBob ya. Atau temennya begitu, teman-teman semuanya, kau ke sana ke sini, temanku rumahku dengan SpongeBob. Itu Squidward. Ya, begitu. Kadang ada juga yang punya Krabby Patty itu. Uangnya mana? Akan kuberikan Krabby Patty. Oh, Tuan Crab ya. Tuan Crab. Ternyata kalian juga kenal ya. Saya memang penonton dari kecil itu SpongeBob WPN itu selalu itu. Iya. Memang hiburan saya dari kecil Ustadz. Wah, ternyata talenta Ustadz ini cara untuk menghibur orang dan cara untuk menarik anak-anak biar juga mengikuti pengajian, mungkin barangkali tidak membosankan. Itu punya karakter sendiri untuk mengasah pikiran, juga tenaga juga ya Ustadz ya. Ya, secara totalitas kalau kita nanti sering biasa Adaptasi itu, ya. Kayak begitu. Itu sebenarnya salah satu untuk menyerap atau daya tarik anak begitu. Plan 1, plan 2, plan 3 kalau memang anak itu kok rame itu pakai plan ini. Kemudian biar dia konsentrasi. Jadi kalau anak cirinya ketika kalau kita tuh memberikan ceramah atau dakwah atau kita memberikan dongeng kisah itu kuncinya itu 5 menit di awal. Ketika 5 menit itu menarik, selanjutnya mesti menarik juga. Oh gitu. Itu Jadi kuncinya sebenarnya. memang harus dari awal menarik dulu ya. Kalau menarik otomatis nanti bisa disimak ketika orang mengisi itu kalau sudah 5 menit itu merasa tertarik, selanjutnya nanti kan merasa tertarik. Tapi ketika 5 menit pertama kok biasa-biasa aja, monoton begitu, nanti paling tidak nanti jamaah jadi diem, tapi diemnya paling ngantuk dan tidur begitu. Tapi saya juga gini juga Ustadz, kadang-kadang siapa sih Ustadznya? Oh itu Ustadznya, ternyata dia juga bisa ndagel, dia juga suka bercanda. Itu juga memang efek juga Ustadz untuk kita memacu untuk betah di situ, itu juga ngaruh besar gitu. Tapi kalau terlalu situ terus fokus terlalu kadang-kadang kita juga ya itu tadi kayak dibilang Ustadz kayak kadang-kadang tidur, kadang-kadang bingung juga. Nah ya makanya saya kemarin ikut lomba itu kan karena beberapa alasan begitu. Jadi memang ada beberapa alasan, diantaranya kadang kurang fokus, kadang kita ngisi itu dia malah tidur, kadang materi yang disampaikan nggak paham kayak begitu. Jadi dengan metode seperti ini metode ini adalah metode saya yang maksudnya yang sudah beberapa senjata yang ke-9 begitu. Karena kan metode berdakwah itu kan ada senjatanya. Jadi baik dengan tilawah, baik dengan pantun, dengan menyanyi, kemudian dengan kita memberikan hadiah, kemudian dengan kalau saya mengubah-ubah lagu begitu. Kemudian ya diantaranya juga pakai yang ini. Tapi yang paling kena Mbah Manto ini ya Ustadz sama siapa Mocu ya. Kalau karakter bonekanya baru itu. Sebenarnya di rumah juga masih ada. Oh, namanya masih, Bubu. Masih banyak. Iya, Bubu itu karakter seorang burung. Tapi nanti lama-lama Ustadz bisa jualan boneka ya. Iya kakak. Nah, kalau boneka itu iya. Jadi karakter burung itu ibaratnya karakter saya keluarkan dulu tapi dia belum gitu. Kalau mana yang cocok suaranya kayak begitu. Jadi terus akhirnya suara burung itu karakternya begitu. Misalkan karakter burung itu ya kayak burung tong-tong itu. Halo, Assalamualaikum, akar. Oh iya, kayak iya. gitu. Betul. Jadi Jadi memang saya baru kali ini Ustadz saya bertemu juga seorang pendakwah dan membawa keunikan boneka ini. Itu kaget saya gitu loh. Tadi itu saya dikasih tahu oleh teman juga, bro ini nanti kamu wawancara sama Pak Ustadz ini ya, podcast gini-gini. Tapi setelah saya lihat, loh kok ini bawa boneka gitu loh. Jadi saya penasaran gitu loh. Oh ternyata saya baru ini Ustadz. Kebanyakan itu kan hanya orang biasa, maaf ya, bukan pendakwah, hanya orang-orang biasa yang mengeluarkan hal itu gitu. Tapi ini seorang pendakwah membawa boneka, lah itu membuat saya itu penasaran apa sih
Makanya saya pengen cross check apa sih sebenarnya gitu. Ternyata ada untuk daya tarik, untuk menghilangkan kejenuhan orang-orang yang tadinya nggak fokus jadi fokus gitu ya, Betul, Ustaz. iya. Dengan sosok Mbah Sumanto ini Imanto le. itu Tak ternyata letok kowe. ternyata ini yang menarik daya tarik orang itu ya. Oke, luar biasa. Jadi nggih. Karakter Imanto ini kalau sudah pada jadi kurang kayak gitu biasa seorang Mbah Imanto itu memang keras gitu. Jadi memang suka bentak-bentak ya Ustaz? Yo kayak gitu wong tua ya seben. Saya Wah, cuma nyaranin cocok gitu. Mbah Sumanto. Imanto le. Mbah Imanto ya. Saya nyarani karena kalau sosok orang tua 110 tahun itu kan darah tingginya itu terlalu tinggi. Takutnya kalau stroke gitu. Ora koko. Dia punya tipe biar gak stroke ya Mbah. Iya, nrimo ing pandum le. Disyukuri apa onone le. Wis. Rasa nglangak dhuwur medun wae le, ndak motrok. Jadi ngono kuwi. Makanya rambutku jengkat-jengkat le. Tapi mungkin barangkali dulunya mantan rock and roll atau gimana sih Mbak Manto ini kok rambutnya bisa luar biasa seperti ini. Kayak apa ya? Modelnya kayak Harajuku yang di Korea itu loh. Ya sih iki, aku digawe ngene iki ya panut wae lah. Tadi sudah memang buatannya dari sana seperti ini ya. Ayo ngene iki. Tapi nek kumisnya itu instan sendiri ke depan atau gimana? Gimana sih cara makannya nanti? Biasanya dipelintir-pelintir kanan kiri. Nah, ini tadi diengkok-engkok di dalam gitu ya. di dalam tas ya akhirnya ya ngene iki, gelem karepmu ra gelem kebangetan le. Ayo. Jadi luar biasa teman-teman, itu sosok Oke. Pak Ustadz ini kan punya nilai sendiri untuk menghibur kita semua. Jadi juga. karakter Mbah Imanto itu kalau saya ngomong masih takut, tapi kalau yang ngomong Mbah Imanto itu kan srogal-srogal. Iya. Kayak misalkan kalau memang medianya mungkin karena kan kalau di ibaratnya di lapas gitu kan saya juga ngisi di sana kayak begitu ya. Sosok Mbah Imanto biasa ngomong dengan srogol-srogolnya karena memang sesuai audiennya begitu. Oh jadi iya tadi kan sempat ngomong ya Mbak Imanto Iya. itu kan sering ngisi di pengajian di lapas ya Iya, untuk di para lapas, napi-napi para pidana itu ya. Iya. Itu contohnya seperti apa tuh Ustadz untuk untuk memberi dakwahnya ke mereka itu Ustadz? Ya intinya kan kembali mengingatkan bahwa kita itu sebenarnya berawal dari sebuah kesucian begitu loh. Ketika orang itu memang terjerat atau keblusuk begitu kan, kita adalah memotivasi. Memotivasi ya, Ustadz, Ya kadang suarane Mbah Imanto ya Dia berani lepas ya. dia berani lepas. Contoh misalnya misalkan yo ndek ben. Nah, ngono misalkan ngono to. Saiki ditobati le, ora tobati sesuk siksa malaikat. Raimu ambyar kabeh. Nah, begitu. Berarti memang kalau sosok Mbak Imanto ini dia berani menyeplos ya. Berani nyeplos, kadang bilang nih kalau saya nggak berani gitu. Kalau dia masih berani ngomong ya, Mbak, dapurmu. Nah, itu kan sebenarnya kasar, tapi kalau yang ngomong Mbah Kan Imanto yang ndak dipandang apa-apa. ini kan Mbah Imanto, Nah, bukan iya. Pak Ustadz itu ya. Lah yo mangan dhewe, kempal kembul, ra ngejak. Wow. Kan dia ngomong begitu. Kalau saya ngomong gitu, saya nggak berani. Nggak berani ya. Iya. Memang apa ya agak dijaru-jarukan gitu ya. Nggih. Misalkan, Ngaji kok ngantukan, wong yo teko. nah, teko juga. Lah gitu. iya, kudune Ini lagi abang. makan orang. Oh, mulai. lah iya ngono Jadi kuwi. pernah juga ada apa ya? Saya pernah punya teman Ustadz. Nggih. Jadi kita itu ngobrol, ada temen yang kita ngobrol dan kita itu memotivasi orang, dia itu makan. Nggih. Paginya stroke Ustaz. Iya. Iya. Itu tetangga saya Ustaz. Jadi kita lagi ngobrol, kita lagi motivasi orang, Iya. dia di belakang makan. Iya. Paginya stroke Ustaz. Lah iya. Jadi Stroke kepleh-kepleh ra iso ngomong yo. jadi memang kita juga saya berani seperti ini karena Ustadz juga pendakwah sekaligus membawa Mbah Imanto. Kalau enggak mungkin saya juga
cara ngobrolnya juga nggak berani gitu loh. Oh, Karena lah iya, sebagai- santai. Makanya santai, saya- Bro. Iya. Oke Ustadz, barangkali bisa membawakan surat ayat-ayat suci Al-Quran sedikit untuk teman-teman semua. Apa ya? Ya saya memang dulu pernah juga ikut lomba tilawah. Tingkat kabupaten lumayan juara 2. Oh iya, gitu. Ustaz. Saya pernah juga ikut lomba IKD ataupun lomba pedal itu juga pernah juara 1. Itu sudah lama 2007 begitu. Jadi kalau ayat-ayat itu biasanya saya kecenderungan ke tilawah begitu. Kalau sekarang ini ya kita hanya muratal biasa saja. Contoh dulu aja Ustadz, nggak apa-apa yang pernah itu aja, yang pernah dibawakan atau gimana, biar teman-teman tahu aja gitu. Wah, ini tantangan ini. Tantangan. Saya soalnya Kalau Ustadz nggak bisa nanti saya yang akan ngomong. Soalnya saya lama sudah tidak melantunkan, gitu ya? tapi juga karena ya Harus dipaksa ini Ustadz, Oh, iya. karena di sini juga ada Mbak Imanto yang selalu mendengarkan dan juga pengen tahu gitu loh. oh lah iya. Kalau Lah, memang barangkali kalau Ustadz sudah lupa atau gimana, Mbak Imanto bisa menerangkan. waduh. Karakternya jadi sulit ya, Mbak. Saya ngomong-ngomong boleh minum enggak Oh, ini? monggo, silakan, Soalnya di sini Ustaz. enggak disediain ini. Oh ini sedia Ustadz, ini ada apa sponsor-sponsor juga Oh, sponsor dari ya. Rocket Chicken Ustadz, ini yang selalu menemani kita. Oh Rocket iya, Chicken. saya juga ada sponsor nih. Nah, nih. Nah, jadi LMK juga ada Serabinoto Iya. Dewe, juga ada Bunga Dewi, pokoknya banyak sekali Ustadz yang Iya, iya, iya. sponsor. Kalau yang saya masuk cocoknya di sini. juga ini kan. Ini kan air air apa, mengandung doa ini. Oh, 24 jam juga dibawakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jadi kalau minum ini biasanya anak-anak itu kena apa ya? Itu biasanya kalau tidur kreket-kreket itu kan nanti diminumin rutin aja nanti akan hilang sendiri. Wih, Masya Allah. Ini mengandung iya. Bermanfaat juga ya. Bermanfaat. Ini Takut- bukan ini air murni aja, air murni terus TDS rendah kemudian mengandung oksigen. Takut saya kalau saya yang minum setannya pada keluar Ustadz, Loh, makanya justru itu kalau nanti keluar itu kan nanti kemudian ada energi-energi positif. Wis iya benar. Ustadz tadi untuk Boleh ya? Iya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Langsung lagu ini lagu jawab aja. Oke, enggak apa-apa Ustadz. Soalnya kalau melantungan kayak begitu memang harus butuh napas yang panjang, Nafas ya, Ustaz. suara yang merdu kayak gitu. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil alamin. Dah itu dulu aja. Luar biasa Ustadz. Kalau saya cuma mukodimah ngisi aja, saya biasanya menyamakan kayak audio-audio gitu. Misalkan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kalau Allah Taala fil Qur'anil Karim, misalkan gitu, saya lantungan biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah lagi Maha Pengasih dan Penyayang. Dikolaborasikan aja. Kadang orang, kok koyo neng audio, koyo Iya. tape kayak begitu. Saya kan juga ada event Ustadz di Kampung Ramadan ini. Ya, memang seperti itu Ustadz. Nah. Jadi ada bacaan dan ada artinya gitu. Nah, kayak begitu. Tapi Jadi nek untuk Ustadz jangan terlalu panjang-panjang Ustadz. Oh, iya. Ini merasa panas saya juga di sini. saya juga sumuk ini. Hawanya sumuk, nggak ada kipas. Enggak, itu AC-nya belum dihidupin Ustadz. Oh iya. Iya, Nah, santai. mungkin tahun 2028 ini mau tolong AC-nya, dihidupkan. iya. Iya. 2028. Di 3 tahun lagi. Ustadz, ini saya pengen cari motivasi juga untuk teman-teman semua. Apa sih Ustadz motivasi untuk kita semua yang Iya. kira-kira mendalam, kira-kira membuat kita itu dingin hatinya, membuat kita itu merasa nggak tertekan lah. Motivasi aja. Ya motivasi kita hidup itu ya mengalir seperti air mengalir begitu. Yang penting segala sesuatu itu dihadapi dengan disyukuri. Kemudian kalau kita mau pengen kreatif itu ya kita
tiru dulu jadi ATM, amati, tiru, plek. Nah, kalau bisa Diskusi ya. amati, tiru dan dimodifikasi begitu. Jadi kemudian tetap belajar. Saya masih tetap belajar. Kemudian seperti itu. Jadi kita juga membaca Al-Qur'an, membaca buku. Yang terpenting adalah kita membaca kahanan. Jadi kahanan hidup begitu loh. Kahanan hidup. Jadi kalau namanya nasihat itu ada yang sifatnya tersurat, ada yang sifatnya tersirat begitu. Tersirat itu yang di sekitar kita itu sebagai apa ya? Sebagai cambuk bagi kita. Kalau ada orang gagal seperti ini, itu ilmu kita ambil sebagai ibroh supaya kita tidak seperti itu. Makanya ketika saya memberikan nasihat itu saya banyak menggunakan atau ayat-ayat yang sifatnya adalah Memotivasi. motivasi begitu, biar mereka tidak terjerumus di situ, biar mereka menggunakan masa mudanya kayak gitu. Karena kan saya ngisi bukan hanya sekedar anak-anak, ketika besok itu kita ngisi di Abidin di SMP, di SMA kayak begitu. Kadang kita juga perenungan. Jadi intinya adalah ketika kita itu berusaha untuk baik, bahasa Jawane ojo leren dadi wong apik. Maka ketika kebaikan itu bisa bermanfaat kepada orang lain, maka sebenarnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan itu salah satu kunci bahwa kita akan diselamatkan orang lain, bahkan diselamatkan yang kuasa.